pada kesempatan ini kali ini ya kita akan lanjutkan kembali ya dari sudut pandang perspektif ulama. Ya, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Irfan Abu Nafid. Ya, beliau sendiri adalah dosen fikih, bahasa Arab dan pengkaji balaghah Al-Quran dan juga hadis Nabawi. Dan pada kesempatan kali ini di studio Kafa Channel sudah terhubung ya sama beliau. Kita sapa dulu Ustadz Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irfan. Hubung ya Ustadz Ainun ya Ustadz Irfan. Mungkin masih mute. Ustadz Irfan tadi sudah terhubung. Ini coba kita cek lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Baik, bagaimana Ustadz Irfan ini? Apakah panjenengan sudah siap untuk menyampaikan materinya? Insyaallah. Moga Ustadz tafadhal, kami persilakan waktunya untuk menyampaikan paparan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatil kiram, a'azallahu wa iyyakum, para pemirsa, para zu'ama wal ulama al-afadil. Barakallahu lana wa lakum. Ini berbicara tentang keagungan Al-Mustafa Baginda Rasulullah dalam perspektif ulama. Dalam hal ini sudah banyak sebetulnya para ulama yang menggambarkan tentang keagungan Al-Mustafa SAW, baik dari setidaknya pada dua sisi dari sekian banyak sisinya. Ketika kita berbicara tentang bahasa Al-Mustafa SAW, maka kita mengatakan bahasa hadis Nabawi ini mengandung kekuatan balaghah. Banyak bahasa baginda Rasulullah SAW yang bisa kita kaji dalam perspektif balaghah Arabiyah. Ini menunjukkan keunggulan bahasa beliau SAW. Ketika berbicara tentang kepribadian Al-Mustafa SAW, maka kita mendapati banyak petunjuk yang juga menggambarkan keunggulan kepribadian baginda Rasulullah SAW. Terlebih ketika kita berbicara tentang ajaran demi ajaran yang beliau SAW. Poin penting yang ingin saya awali dalam pembahasan kali ini adalah betapa tercelanya mereka yang menistakan Al-Mustafa SAW dengan beragam macam penggambaran penistaan. Apakah penistaan dalam bentuk dilalat lafziyah, berupa lafal yang tersurat atau yang terucap, ataupun juga dalam bentuk dilalat ghair lafziyah, berupa ungkapan, berupa penggambaran, kata-kata tasawur, ditaswirkan dalam bentuk karikatur, lalu dikasih label Muhammad dalam kurung SAW. Ini kan jelas. Jadi dalam pembahasan mantiq usul ini bagian dari penggambaran al-istiza bin Nabi SAW. Maka ini cukup mengkonfirmasi saya bantahan kepada siapapun yang berupaya mengaburkan adanya penistaan ini harus kita singkap. Karena memang ada belakangan ini orang yang mengaburkan realita dari penistaan Al-Mustafa SAW. Maka ini dibantah dengan ungkapan Arab, lisanul hali afsamil lisanil maqali. Bahasa keadaan itu lebih fasih menunjukkan kepada suatu realita, dalam kurung adanya realita penistaan tadi daripada bahasa klaim semata. Maka saya katakan hanya orang tidak berakal saja yang mengatakan tidak ada penistaan di sana. Bagaimana mungkin kita tidak mengatakan penistaan? Ketika orang menikam kemuliaan baginda Rasulullah, maka sama saja dia menikam ajaran yang mulia yang telah Allah turunkan kepada beliau SAW. Jadi kalau Allah berfirman, "Alikal kitabati biana likulli syai'in wa huda wa rahmat wa busyra lil muslimin." Ayat ini, dalam ayat ini jelas Allah mengungkapkan dalam bentuk khitab kepada siapa? Al-Mustafa SAW. "Wa nazzala alikal kitaba." Dan telah kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad SAW al-kitaba, Al-Quran. Yang halnya tibyana likulli syai'in, menjadi penjelasan atas segala sesuatu yang kemudian dijelaskan oleh para ulama. Ini dalam persoalan halal haram, lima yahtaju ilaihi, hal-hal yang memang umat butuhkan. Maka dalam hal ini diikuti dengan penggambaran Al-Quran itu merupakan petunjuk, rahmat, begitu pula kabar gembira bagi kaum muslimin, bagi orang yang berserah diri. Maka ini kan jelas menggambarkan keagungan apa yang Allah turunkan kepada Al-Mustafa SAW. Ini pun juga mengagungkan pribadi bagi Rasulullah itu sendiri.
Karena tidak mungkin Allah mengamanahkan ajaran yang mulia, melainkan kepada sosok pribadi yang mulia itu sendiri, yang pantas mengemban kemuliaan tadi. Maka ketika seseorang menikam kemuliaan baginda SAW, sama saja menikam ajarannya. Menikam baginda SAW, menistakan beliau SAW adalah merendahkan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Nah, dalam hal ini ketika Al-Mustafa SAW digambarkan misal di dalam makalahnya Imam Asy-Syatibi, ketika Allah tadi menegaskan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyral muslimin, maka ini pun juga ditegaskan oleh Imam Asy-Syatibi. Ini penting karena kita mempersepsikan tentang baginda SAW dan juga ajarannya. Karena kita mendapati fenomena di zaman di akhir zaman tatkala orang menggantikan sunnah baginda Rasulullah itu digantikan dengan sunnah warisan Aristoteles, Plato, John Locke, Montesquieu dan sebagainya dalam persoalan politik misalnya. Padahal di dalam kitabnya Asy-Syatibi, mungkin orang seringkali menukilkan makalah Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat berkaitan dengan maqasidus syariah. Mereka berhalusinasi seakan-akan Nabi SAW, seakan-akan Islam itu berbicara tentang hikmah-hikmah penerapan syariat, tapi penegakan syariat itu sendiri dipisahkan dari hikmahnya. Bahwa tidak perlu formalisasi syariat Islam, yang paling penting adalah tujuan dari penerapan syariat itu sendiri. Ujung-ujungnya tidak perlu formalisasi syariat. Ini kan aneh. Bagaimana mungkin hikmah penerapan syariat dipisahkan dari penerapan syariat itu sendiri? Bagaimana mungkin orang berbicara tentang mencapai tujuan sampai ke Jakarta kalau rutenya itu bukan ke Jakarta melainkan ke Surabaya? Itu kan perumpamaan orang-orang liberal yang mengatakan tidak perlu formalisasi syariat, ini bertentangan dengan sunnah fi'liyah baginda Rasulullah. Padahal di dalam kitabnya Asy-Syatibi pun juga menegaskan wa sabata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yamut hatta ata bi bayani jami'i ma yahtaju ilaihi fi amri ad-din wa dunya. Wa hadza la mukhalifa alaihi min ahli sunnati. Bahwa tetap Nabi SAW ini di antara potret keagungan ajaran baginda Rasulullah. Bahwa beliau tidaklah wafat hingga datang dengan penjelasan atas segala hal yang umat butuhkan dalam urusan agama dan dunia. Wahada, dan prinsip ini ikhwatil kiram la mukhalifa alaihi, tidak ada seseorang pun yang menyalahinya min ahli sunnati, dari golongan ahli sunnah. Nah, ini kan prinsip di dalam penggambaran para ulama tentang keagungan ajaran baginda Rasulullah. Ini di dalam kitabnya Asy-Syatibi ditegaskan hal seperti ini. Maka dalam hal ini ketika Allah Ta'ala misal menggambarkan di dalam ayatnya yang agung, wa innaka la'ala khuluqin 'azimin, sesungguhnya wa innaka la'ala, sesungguhnya wa innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW la'ala, sungguh-sungguh berada di atas din yang khuluqin 'azim. Di antara penafsiran tafsir salafun as-salih di dalam kitab penafsiran Ibnu Abbas misalnya ditegaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Jari At-Tabari bahwa yang dimaksud dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azimin adalah wa innaka la'ala din wa la'ala dinin 'azimin. Khuluq di sana menggambarkan din itu sendiri. Dalam hal ini para pemirsa sekalian, ini kan mengkonfirmasi bahwa ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepada Al-Mustafa SAW melalui perantaraan beliau SAW ini merupakan ajaran agung, sekaligus menunjukkan keagungan dari kepribadian baginda Rasulullah itu sendiri. Ya, ketika Allah menggambarkan dalam ayat ini wa innaka la'ala khuluqin 'azimin, wa innaka la'ala, ini kan diungkapkan dalam bentuk uslub khabari. Di sana ada informasi tentang apa? Tentang khuluqnya baginda Rasulullah, tentang akhlaknya Al-Mustafa SAW. Dalam hal ini para ulama termasuk juga Ibnu Abbas menegaskan ini menggambarkan dinnya Al-Mustafa SAW. Ini kan relevan dengan penafsiran bahwa Nabi SAW itu ya bagaikan Al-Qurannya berjalan. Maka dari itu ketika kita mendapati hadis ini diantara pemahaman terhadap sunnah, memahami sunnah Al-Mustafa SAW. Innama bu'istu, ini diungkapkan dalam bentuk uslubul qasri di dalam ilmu balaghah itu. Diungkapkan dengan sisifan lafal innama bu'istu liutamimma makarimat akhlaqi.
bahwa sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan kesalihan akhlak. Nah, perhatikan dalam hadis ini ketika digambarkan makarimul akhlak atau dalam riwayat yang lain salihal akhlak, ini kan lafal makarim itu diidofatkan kepada lafal al-akhlak, atau lafal salih diidofatkan kepada al-akhlaqi. Nah, ini kan menggambarkan makna minal ma'arif, makna yang spesifik, bahwa akhlak yang dimaksudnya bukan akhlaknya tanda petik, bukan budi pekerti versinya Aristoteles, Plato, atau misalnya John Locke, Montesquieu, kalau misalnya ada. Tapi yang digambarkan di sini adalah penggambaran tentang cara beragama yang khas yang digambarkan oleh Mustafa SAW. Nah, ketika Rasulullah mengatakan innal bu'itsu tamim makarimal akhlak, ini bukanlah dalil bahwa Nabi SAW hanya fokus kepada pembahasan akhlak semata. Karena di dalam hadis ini tidak digambarkan adanya metode. Ini bukan berbicara tentang metode atau materi dakwah. Di sini ada huruf lam ta'lil menunjukkan hikmah diturunkannya beliau SAW, Rasul itu, bi'sahnya beliau SAW untuk menyempurnakan din itu sendiri. Makanya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi beliau menggambarkan, "Fakana makna dzalika indana Allah taala a'lam." Makna hadis ini, kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Anna Allah azza wa jalla innama ba'atsahu liyukmila lin-nasi dinahum." Bahwasanya semata-mata Allah mengutus beliau SAW untuk menyempurnakan bagi manusia agama mereka. Wa anzala alaihi mimma yadkhulu fi hadzal ma'na wa huwa qawlu azza wa jalla al-yawma akmaltu lakum dinakum. Yang semakna dengan hadis liwat tamim makarimal akhlak adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka di dalam perspektif balaghah Arabiyah yang dimaksud dengan makarimal akhlak, akhlak di sini ini merupakan penggambaran bahasa kiasan, majaz mursal, zikrul juz'i wa iradatul kulli. Yang disebutkan adalah al-akhlak, yang dimaksudkan adalah din itu sendiri, di mana al-akhlak juz'un minad din. Karena para ulama bahasa pun juga ketika mendefinisikan al-khuluq ay ad-din, at-tabi'ah, ad-din. Nah, ini relevan. Maka dalam hal ini ikhwatil kiram, ketika Rasulullah mengatakan semata-mata diutus menyempurnakan akhlak yang mulia, ini berbicara tentang penegakan din Islam itu sendiri, berbicara tentang sunnah beliau SAW di bidang akhlak, ketika berbicara tentang politik, siasat syariah misalnya, adab dalam konsep siasat syariah misalnya. Ketika baginda Allah menggambarkan bagi kaum muslimin adab, katakanlah masuk ke dalam WC, ada doanya khusus masuk WC. Itu kan doanya bukan doa ketika tidur, doanya bukan bismika Allahumma ahya bismika amun. Karena kalau doanya begitu digambarkan orang yang salah adab, keliru mengucapkan adab ketika masuk WC. Jadi kalau Rasulullah menggambarkan adab, mengatur tata kelola bernegara, digambarkan prinsip-prinsip bernegara seperti apa, ini menggambarkan sebetulnya bagian dari kesempurnaan dinul Islam itu sendiri. Kalaulah kita mengganti ajaran Nabi SAW dengan ajaran-ajaran selain Islam, maka ini yang akan terjadi tadi dalam bahasa Rasulullah SAW itu, ketika Rasulullah mengatakan, "Ya ayyuhan nas, inni qad taraktu fikum amroin." Sesungguhnya aku telah meninggalkan bagi kalian dua perkara. Di mana dua perkara ini kan menjadi asbab kalaulah lantadillu mastamasaktum bihima, tidak akan pernah kalian tersesat selama-lamanya, abadan, lantadillu abadan. Ini digambarkan dengan catatan, dengan syarat istimsak, berpegang teguh kepada keduanya, kepada kitabullah dan sunnah nabinya. Nah, ini kan dalam hadis ini digambarkan dalam bentuk kalimat syarat, bahwa syarat agar tidak tersesat dari jalan kebenaran itu digambarkan, digariskan oleh Al-Mustafa SAW semata-mata dengan berpegang kepada Quran dan Sunnah. Maka di dalam prinsip Ahlu Sunnah itu kan jelas. Ini digambarkan di dalam kitabnya Al-Imam Abdul Bar Al-Andalusi, wa'lam ya akhi anna sunnata wal Qur'ana huma aslu ra'yi wal 'ayar 'alaihi. Katakanlah bahwa saudaraku, bahwasanya sunnah dan Al-Quran keduanya merupakan prinsip berpendapat dan standar atasnya. Nah, ini konteks pembahasan berbicara tentang as-sunnah. Maka Al-Andalusi dalam kitab ini mengatakan dulu anna sunnata wal Qur'an, karena dia berbicara tentang as-sunnah.
Walaysa ra'i bil ayari ala sunnati, bukan pendapat pribadi yang menjadi standar atas as-sunnah, bukan pendapat pribadi yang bisa dijadikan rujukan untuk berbicara tentang sunnah imamah, tentang khilafah, melainkan bali sunnatu al-ayarun alaihi, melainkan sunnah itu sendiri menjadi pengukuran dari benar tidaknya pendapat seseorang. Ketika Nabi SAW menegaskan urgensi al-imamah dalam hadisnya, innamal imamu junnatun, misalnya semata-mata bahwa imam itu adalah perisai, ini kan menggambarkan pujian al-Mustafa SAW atas kedudukan al-imam yang kata para ulama bermakna khalifah, menggambarkan adanya sunnah kekhilafan itu sendiri. Kalau orang berpendapat pribadi khilafah berbahaya, khilafah radikal, teroris dan sebagainya, ini sama saja orang menghukumi sunnah imamah yang diajarkan baginda Rasulullah SAW dengan pendapat pribadi. Terbalik, harusnya kita menggunakan standar sunnah dalam prinsip ahlu sunnah ini, bahwa al-imam khilafah di antara sunnah baginda Rasulullah SAW yang mulia, yang agung kedudukannya, itu harus menjadi standar atas pendapat-pendapat pribadi yang sesat menyesatkan tadi. Nah, ini pun juga mengkonfirmasi bali sunnah ayarun alaihi wa man jahila al-asla lam yasil al-far'a abadan, bahwa siapa saja yang bodoh terhadap prinsip agung ini, maka tidak akan paham prinsip-prinsip cabang selama-lamanya. Maka perhatikan ikhwatil kiram, jangan terbalik-balik. Nah, terakhir dalam hal ini, di antara keagungan, potret keagungan ajaran baginda Rasulullah, secara prinsipil Allah menggambarkan keagungan ajaran yang Allah berikan kepada beliau SAW, hingga digambarkan di antara hikmah turunnya Al-Quran itu kan jelas, itu untuk litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Syekhun atau bin Khalil itu menggambarkan litukhrijan nasa, bahwa huruf lam pada frasa litukhrija itu menjadi penanda hikmah diturunkannya Al-Quran kepada Nabi SAW, agar Nabi SAW itu mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan menuju satu cahaya. Itu khrijan nasa minadh dhulumat. Az-dhulumat itu jama, kegelapan-kegelapan, ajaran demokrasi, kapitalisme, komunis itu banyak, kepada satu cahaya kebenaran Islam saja. Lafal an-nur itu mufrad, tunggal. Az-dhulumat itu jama, itu mengisyaratkan bahwa jalan-jalan kebatilan itu banyak, ada demokrasi, kapitalisme, komunisme, marxisme dan sebagainya, itu az-dhulumat. Kepada satu cahaya, kepada an-nur saja, satu cahaya saja. Ini kan merupakan bahasa kiasan, majazul isti'arah, yang menggambarkan ya hanya Islam yang menjadi satu-satu jalan kebenaran itu sendiri, ya. Itu khrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, termasuk dalam hal ini berbicara tentang konsepsi siasah, tata kelola bernegara. Kenapa bernegara hancur, katakanlah di zaman sekarang carut marut? Karena tersesat, salah mengambil rujukan, yang dijadikan rujukan adalah sunnah dari Montesquieu, Persia dan sebagainya, menyalahi sunnah yang digambarkan oleh para ulama, bahwa baginda Rasulullah telah dan juga para khulafa Rasul telah menggariskan adanya sunnah, yakni sikat, sunanan al-akhdhu bi'ittiban li kitabillahi ta'ala, berpegang kepada kitabullah ta'ala. Bahkan ditegaskan di dalam kitabnya ini disebutkan laisa li hadin minal khalqi tagiruha, tidak berhak seorang pun dari makhluk untuk mengganti sunnah ini, wala tabdiluha, tidak boleh pula untuk menggantikannya, wala nadhru fi syai'in khalafa, tidak dilihat sedikit pun orang yang menyalahinya. Man ihtada biha fa muhtadin, orang yang mengambil petunjuk dari sunnah Nabi SAW dan urusan imamah ini fa muhtadin, khususnya maka dia menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Wa man istansara biha fa mansur, siapa saja yang mencari pertolongan dengan sunnah ini, maka dia diberikan pertolongan. Wa man tarakaha, dan siapa saja yang meninggalkan sunnah ini, ittaba ghaira sabilil mu'minina, dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman, maka Allah akan menyerahkan orang itu kepada apa yang ia tawakalkan. Wa aslahu jahannam wa sa'at masyara, dan Allah akan mengembalikan, memasukkan dia ke dalam jahannam seburuk-buruknya tempat kembali. Maka perhatikan ikhwatil kiram, di antara sunnah Nabi SAW dengan kelengkapan, komprehensifnya ajaran Islam, itu mencakup pula sunnah dalam urusan imam pimpinan yang digambarkan dengan keagungan-keagungannya. Sebagaimana keagungan pribadi Al-Mustafa SAW, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan uswah SAW mencakup uswah di bidang kepemimpinan, penegakan Islam. Di samping dakwah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawabi. Terima kasih Ustaz Irfan Abu Nafid.
beliau menjelaskan begitu runtut ya tentang perspektif keagungan Rasul dari ulama. Nah, monggo Ustaz Rahman.